واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di antara kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa menjaga kebersihan badan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan badan beliau. Beliau sebelum makan pasti hampir bisa dipastikan membasuh tangan, setelah makan juga demikian. Beliau senantiasa bersiwak untuk kebersihannya, di mana beliau sampai mengatakan bahwasanya andaikan tidak ingin memberatkan terhadap umatku, niscaya akan saya wajibkan untuk bersiwak di setiap mau berwudu atau sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong kuku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunting kumis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabut bulu ketiak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menggunting bulu kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering menyampaikan bahwasana innallaha nadhifun yuhibbun nadhafa, innallaha thayyibun yuhibbut thib, innallaha jawadun yuhibbul jud, innallaha karimun yuhibbul al-karam. Di antara hal yang sangat menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kebersihan badan beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lewat di satu tempat kecuali beliau pasti diketahui oleh sahabat bahwa beliau sedang lewat di sini, dari bau harum yang tercium oleh para sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu, jika beliau berkeringat maka keringatnya akan berbau harum, dan tentu saja ini adalah sebuah keistimewaan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara kekhususan ini terselip bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan badan beliau. Kita sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tanaddafu mastata'tum." Bersihlah diri kalian selama kamu bisa. Fa innallaha banal Islam 'ala an-nadhafah. Karena Allah Subhanahu wa taala membentuk Islam atas kebersihan. Wala yadkhulul jannata illa kullu nadhif. Tidak akan masuk ke surga kecuali orang yang bersih. Maksudnya kelak orang yang masuk surga pasti adalah orang-orang bersih. Jadi orang bersih itu adalah sifat-sifat dari penduduk ahli surga. Tidak hanya di badan saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat memperhatikan rambut beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan meminyaki rambut beliau. Di antara dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminyakinya adalah, kata ulama, beliau sering menggunakan al-qina. Al-qina adalah penutup kepala sebelum memakai surban, sehingga minyak itu tidak membasahi surban beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyisirnya. Ini adalah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperhatikan rambut beliau. Di antara hal yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mata beliau, di mana hampir dipastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam itu beliau melakukan celak sampai 3 kali di mata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terhadap gigi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti barusan, beliau senantiasa bersiwak, beliau senantiasa berkumur-kumur, beliau juga senantiasa takhlilul asnan, adalah jika orang setelah makan itu biasanya batas-batas di antara gigi itu dibuang sisa-sisa makanan, takhlilul asnan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dalam masalah gigi beliau.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat memperhatikan kebersihan baju yang beliau pakai. Bahkan beliau menjelaskan bahwasanya memakai baju yang indah dan bersih itu, indah ini bukan glamor. Indah ini bagus, tampak indah di mata. Itu adalah kebiasaan dari para nabi. Itu adalah sebuah kebiasaan daripada nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disifati oleh salah satu sahabat bahwasanya saya tidak pernah menemukan orang yang lebih tampan daripada orang ini dan lebih bersih pakaiannya daripada orang ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai baju yang disesuaikan. Jadi kalau hari Lebaran beliau mempunyai baju baru. Kalau ingin menemui kunjungan orang besar seperti ini, beliau mempunyai baju khusus dan lain sebagainya, yang sebetulnya tidak harus mencari yang tidak ada. Beliau yang ada saja akan, tetapi yang terbaik yang akan dipilih di waktu ini dan seterusnya. Itu adalah kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian. Untuk itu beliau pernah bersabda, "Innallaha idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan." Jika Allah memberikan nikmat kepada salah satu hambanya, yuhibbu ayyara athara nikmatihi 'ala 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa nikmat itu ditampakkan, yakni di antaranya adalah dengan memakai pakaian yang bagus dan layak. Juga beliau berkata, "Inna min karamatillahi ala abdihi naqa'a thawbihi." Di antara hal yang diberikan oleh Allah kepada salah satu hambanya adalah mempunyai baju yang bersih, waridahu bil yasir, dan dia menerima walaupun dengan sesuatu yang sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan masjid ataupun rumah. Beliau menyapu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan masjid walaupun dari qadah, kotoran yang sangat kecil pun harus dibersihkan masjid itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat masjid di rumah-rumah, masjid yang di tempat sholat, dan memerintahkan untuk membersihkan dan memberikan keharuman, mengharumkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau membakar dupa khusus untuk masjid, membakar dupa untuk mengharumkan masjid. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan orang yang membersihkan masjid. Suatu saat ada seorang perempuan tua yang meninggal, dia biasa membersihkan halaman masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ternyata mendengar kabar setelah beberapa atau 1 hari 2 hari dimakamkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan agak kecewa dengan sahabat karena tidak diberi kabar. Maka kemudian Rasulullah datang ke makam tersebut, lalu beliau sholat dan mendoakan perempuan tua yang sudah wafat tersebut. Ini adalah sesuatu hal yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja mungkin banyak yang lain, akan tetapi mudah-mudahan ini sudah cukup dan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.